Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafif dari kelas Estetika 4A. Di sini saya akan membahas tentang estetika pada masa kontemporer yang saya akan jelaskan melalui buku Sejarah Estetika dari Martin Suryajana, kemudian di tema Selayang Pandang Estetika Kontemporer, peralihan dari masa modern ke arah masa kontemporer, yang dimana kata kontemporer itu sama saja seperti kata modern yang artinya berlangsung hari ini. Jadi yang membedakan antara modern dengan kontemporer, ketika modern itu dari abad ke-17 sampai abad ke-19, sedangkan kontemporer dimulai pada abad ke-20. Namun pembabakan tahun ini itu dirasa perlu kalau memang perlu. Jadi kadang ada maksudnya dirasa perlu karena tidak melulu harus modern, tidak melulu harus kontemporer juga, artinya membedakan antara kontemporer dengan yang modern itu sendiri, dimana pada zaman kita kembali balik kepada abad-abad sebelumnya untuk menjelaskan lebih jauh tentang abad ini, karena sesungguhnya abad kontemporer ini tidak bisa kita definisikan tanpa kita menghubungkan dengan abad-abad sebelumnya, yaitu abad modern, dimana dari abad klasik juga, dimana abad klasik ini dia menciptakan berbagai perkembangan dari pemikiran klasik, yaitu Marxisme realis dan kemudian romantisme yang mempunyai sifat ekspresivisme, kemudian yang bersifat subjektif, sedangkan yang realis, yang Marxis yang berasal dari klasik itu bersifatnya objektif. Di kontemporer ini itu kita ingin mengobjektifkan di mana karya seni ini bertumpu. Jadi tidak ada pencampuran yang nanti akan dijelaskan kepada estetika feminis dan analitis. Namun di kontemporer ini kita lebih berdebatannya lebih kepada mengobjektifkan suatu seni itu objektif atau benar-benar subjektif, di antara pendapat-pendapat yang ada seperti yang subjektif dan objektif, dimana tokoh-tokoh yang menjadi gagasan yang mengobjektif itu ada John Ruskin, kemudian N.G. Jeffersevsky dan Hippolyte. Kemudian tema yang kedua adalah perluasan kajian estetika, di mana pada masa kontemporer ini kita sama-sama mencari titik temu yang paling objektif dari realis dan subjektivis, yang dimana pertanyaan-pertanyaan pada zaman kontemporer ini meliputi estetika. Apakah estetika itu otonom terhadap gender? Kemudian apakah estetika itu selalu menjadi tujuan politik? Apakah estetika itu hasil karya pemikiran kesadaran seorang seniman saja, ataukah berhubungan dengan sosial atau secara individu? Yang kian kompleks masalah ini akan kita menjadi perdebatan di zaman kontemporer ini. Kemudian kita lanjut kepada tema selanjutnya, yaitu problem historiografi estetika kontemporer, di mana di sini kita akan membahas berbagai pandangan, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya yang hanya memiliki sekitar 11 pemikir. Namun di estetika kontemporer ini kita membahas kurang-kurang yaitu 50 pemikir. Makanya kita akan
gimana caranya kita melalui pendekatan yang dinamakan diakronis dan sinkronis, di mana dua pendekatan ini akan memudahkan kita untuk meluruskan pemikiran-pemikiran melalui perbedaan konteks dan gaya hidup para pemikir, kemudian temanya pemikiran dia itu seperti apa. Karena kian kompleksnya masalah yang ada di zaman kontemporer ini, menuju ke riwayat estetika kontemporer pada tahun 1848 sampai tahun 1945, di mana di tahun-tahun ini menjelaskan tentang estetika realis dan romantisme. Kemudian pada tahun 1945 sampai tahun 1990, di mana munculnya estetika feminis dan analitik. Kemudian pada tahun 1990 sampai 2014, di mana itu pada zaman ini terjadi pemberontakan antara estetika yang sebelum-sebelumnya. Kemudian kita lanjut kepada tahun 1848 sampai tahun 1945, di mana estetika mengalami perubahan, yaitu di mana ada peperangan antara kaum kapitalis dengan sosialis akibat dari panen yang dihancurkan oleh parasit yang bernama investasi. Dengan adanya kejadian itu, maka kaum kapitalis dengan kaum sosialis itu berperang, sehingga di sini menekankan kepada estetika dari sosial dan kenyataannya hancur, di mana di situ melahirkan kepedihan yang menjadi estetikanya. Tetapi sebaliknya, kaum subjektivisme estetika juga ada yang muncul, seperti Rollingwood. Dia mengungkapkan pendekatan fenomenologis yang diusulkan oleh Kant sebagai epistemologi yang akan melahirkan fenomenologis tadi. Kemudian ke namanya analitis sensasi. Kemudian pada tahun 1945 sampai tahun 1990, di mana berkembang dari periode sebelumnya, yaitu filsafat bahasa, di mana objek dan subjek seni itu digabungkan atau dijembatani oleh yang namanya bahasa, dan di mana bahasa itu dikulik lagi begitu, perbedaan bahasa, kemudian dicari apakah benar kenyataan yang objektif itu bahasa, melalui bahasa yang mana orang ini bahasanya berbeda dengan orang yang lain. Bagaimana suatu bahasa bisa dipakemkan pakai standar yang benar-benar standar gitu. Kemudian pada periode 1945 sampai masa kini atau 2014, di mana pengetahuan yang dari bahasa tadi, yang dari sosial tadi, berkembang menjadi pengetahuan yang lebih objektif lagi. Bagaimana bahasa itu terbuat, bagaimana orang-orang itu melancarkan atau mengutarakan suatu bahasa dari sosial individu atau masyarakat budaya dalam konteks-konteksnya. Kemudian berkembang lagi pengetahuan tentang neuroscience dan pengetahuan tentang tubuh anatomi manusia atau biologi evolusioner. Nah, di sini estetika mulai yang namanya menspesifikasi objek gitu, yang lebih mengobjektifkan suatu karya seni, benar-benar karya seni itu yang seperti apa. Kemudian sekarang kita masuk kepada perlut strukturalis, yang artinya pendekatan strukturalisme, di mana dalam pendekatan strukturalisme itu memiliki 3 tokoh, yakni yang pertama Saussure, yaitu meneliti bahasa atau linguistik. Kemudian yang kedua ada Barthes yang meneliti sastra dan konteks sosial. Kemudian yang terakhir adalah Lacan sebagai psikoanalisis yang akan mengubah strukturalisme zaman waktu itu kepada pasca strukturalisme. Yang
dimana eksistensialisme pada zaman Perlut pendekatan ini pada zaman itu lebih dominan daripada strukturalisme. Jadi dengan adanya tiga tokoh ini, mereka mengkritik ulasan zaman dahulu tentang eksistensialisme. Kemudian kita lanjut kepada Perlut strukturalis yang dibahas oleh Saussure, di mana Saussure ini lebih ke filsafat bahasa, di mana dia menguraikan tatanan bahasa seperti bahasa, pembicaraan, dan tuturan, di mana sebuah bahasa ini adalah suatu kata yang bisa berjejeran yang dapat mengungkapkan suatu tanda. Kata yang berjejeran tadi disebut sebagai penandanya, sedangkan hasil dari penanda tadi disebut suatu konsep. Nah, dari sini pendekatan bagaimana estetika itu berhadapan dengan dibangun oleh kesatuan bahasa masyarakat seperti konvensi sosial, di mana suatu bahasa satu ini bisa diartikan dan bisa bermakna yang memunculkan semantik yang dapat disetujui oleh orang sebagai berbagai budaya. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dari Saussure tentang bahasa, kemudian berkembang pemikiran Saussure menjadi tokohnya yaitu Barthes, di mana ia melanjutkan tatanan bahasa menjadi suatu simbol, yang dimana simbol ini berbeda-beda dari setiap makna bahasa orang-orang. Orang yang berkulit hitam menggambarkan rasisme, kemudian yang hormat kepada bendera melambangkan sebuah penghormatan, penghilangan akan pertarungan. Di sini kita bisa dari Barthes ini dia mengusulkan bahwasannya setiap tanda dan simbol yang terlahir itu bisa berbeda juga maknanya, dan sang pengarang yang mengarang suatu puisi itu tidak berhak atas tulisannya menguasai apa yang dia bacakan, tetapi karena bahasa itu sendiri sudah ada sejak zaman dahulu, cuman karena bercampur-campurnya manusia. Kemudian pendekatan strukturalis dari Lacan dari segi psikoanalisis, di mana dia berkembang lagi dari bahasa kemudian ke simbol, kemudian ke ranah bahasa yang lebih dalam lagi dari suluk-buluk pada manusia yang diteliti sama dia, bagaimana otak itu merefleksikan simbol-simbol bahasa, yang dimana ada hasrat objek A kecil yang tidak ada objeknya sebenarnya, tapi dia disebut real karena dia mempengaruhi kebanyakan manusia gitu. Contohnya ketika kita sedang jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi ketika sudah lama berpacaran kemudian timbul rasa bosan ini yang akan putus gitu, jadinya habis itu timbul lagi rindu. Jadi kita hanya merasakan objek yang nggak ada ini gitu. Konsep yang nggak ada ini yang hasrat manusia, ada simbolnya juga di situ, cinta, yang dimana tidak bisa diungkapkan dalam kenyataan tetapi bisa dikonsepsikan di dalam otak. Ya, sekian dari saya presentasi sejarah estetika kontemporer sampai kepada corak-coraknya dari psikoanalisis, kemudian kepada bahasa, kemudian kepada Saussure simbol-simbolnya, kemudian kita lanjut kepada corak-corak yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Nur Oktavian. Di sini saya akan membahas tentang dua tokoh penting di ranah estetika, yaitu Gilles Deleuze dan juga Jean Baudrillard. Memahami seni dan estetika. Mereka berdua punya pandangan yang sangat berbeda, bahkan terkesan saling bertolak belakang. Tetapi hal itu justru kita bisa menangkap makna seni yang lebih dalam
di zaman sekarang dari penalaran keduanya. Kita akan membahas bagian pertama, yaitu Gilles Deleuze dan juga estetika sensasi. Deleuze adalah filsuf yang melihat seni yang bukan sebagai bentuk ekspresi psikologis, tapi sebagai penghadiran sensasi. Ia membedakan dua hal penting dalam seni, yaitu sensasi, yaitu kesan murni yang belum ditafsirkan oleh perasaan personal. Yang kedua adalah yang sensasional, yaitu ekspresi yang terikat pada emosi dalam individu. Seni bagi Deleuze sendiri seharusnya menangkap dunia sebelum kita memahaminya secara pribadi. Ia menyebut bahwasanya seni ini sebagai dunia pra-individual. Contohnya pada lukisan Francis Bacon, di situ Bacon tidak melukis jeritan karena horor dalam judul lukisannya, tapi jeritan itu sendiri sebagai kesan langsung tanpa tafsir psikologis. Melalui pendekatan ini, seni seharusnya menjadi cara untuk mengalami kenyataan secara baru. Selain lukisan dari Bacon tadi, Deleuze juga membahas tentang sinema. Ia membagi film dalam dua jenis. Yang pertama itu citra gerak, ya seperti film klasik yang menekankan tindakan dan waktu linear. Yang kedua adalah citra waktu, yaitu contohnya seperti film modern yang mengacak-acak waktu dan menciptakan ruang berpikir dalam pengalaman menonton film itu sendiri. Menurut Deleuze sendiri, film itu bukan cuma menyampaikan cerita aja, tapi menjadi bentuk pemikiran itu sendiri. Lanjut nih ke tokoh yang kedua, yaitu Jean Baudrillard dan dunia simulasi. Lain halnya dengan Deleuze tadi yang sangat mengalami seni, Baudrillard justru mengkritik keras dunia seni kontemporer. Buat dia, seni hari ini sudah kehilangan maknanya karena semua bisa disebut seni. Bahkan benda sehari-hari pun diklaim oleh masyarakat dan khalayak umum sebagai karya seni. Baudrillard memperkenalkan konsep simulacrum. Apa sih simulacrum? Yaitu salinan yang sudah tidak punya hubungan dengan kenyataan. Dalam dunia yang penuh dengan citra dan simbol seperti sekarang, kita tidak lagi tahu mana yang nyata dan mana yang cuma mirip-mirip aja. Contohnya bisa disebut konstruksi. Ia bilang gini, seni kontemporer sudah berubah jadi bagian dari sistem kapitalisme. Seni yang dulu menggugat sekarang justru jadi produk yang dijual. Ya mungkin dari sini contohnya yaitu kaos Che Guevara yang dulu melambangkan revolusi, sekarang dijual bebas sebagai simbol gaya dari hidup. Yang kedua adalah bagian yang ketiga adalah estetika yang mati. Di sini menurut Baudrillard sendiri, karena semuanya sekarang tampak estetik, dari iklan, desain, produk, bahkan sampah pun menurut Baudrillard bisa dipajang di galeri, maka estetika sebagai ilmu kehilangan fungsinya. Inilah yang disebut sebagai transestetika. Ketika semua jadi estetik, maka tak ada lagi estetika. Seni berubah menjadi pasar simbol dan yang tersisa hanya ilusi keaslian dari seni itu sendiri. Kesimpulan dari kedua tokoh ini yaitu bahwasanya dari Deleuze kita belajar bahwa seni bisa menjadi ruang pengalaman yang mendalam, murni, dan juga pra-individual. Sedangkan dari Baudrillard kita diingatkan bahwasanya seni bisa terjebak dalam sistem simulasi yang membuatnya kehilangan maknanya tersendiri. Dua pemikiran ini sangat penting kita renungkan, khususnya di zaman media sosial saat ini dan juga industri kreatif hari ini. Karena mungkin kita tidak hanya sedang menikmati seni, tapi juga sedang hidup dalam simulasi seni itu sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, dua tokoh, yakni Yudhoyono Agamben dan pengalaman Prasetya, dan yang kedua Jastres Ransirik, dan ada definisi estetika. Untuk yang pertama, yakni Agamben, eh, dalam estetika, yaitu tidak pernah membahas seni sebagai keindahan atau karya seni semata, tetapi lebih pada pengalaman eksistensial yang mendahului semua kategori estetika modern. Ia menyebut ini sebagai pengalaman praestetis. Subjek modern adalah manusia yang kehilangan konten, yang hanya hidup dari penilaian terhadap selera, tetapi kehilangan kedalaman dan pengalaman. Nah, ia juga berpendapat kalau karya seni itu bukanlah benda, melainkan peristiwa atau momen keterbukaan terhadap dunia. Agamben kembali pada pemahaman klasik Yunani, yakni seni sebagai koesis, yaitu penciptaan atau kemunculan. Seni bukan hasil akhir yang dipamerkan, melainkan proses pembukaan sesuatu yang sebelumnya tak tampak. Nah, maka pengalaman prestetis adalah momen ketika seseorang terguncang atau dalam tanda kutip itu terbuka terhadap kemungkinan makna sebelum ia mengkategorikan karya sebagai bagus atau tidak. Nah, Gambir menunjukkan bahwa sejak abad ke-18, seni dan selera itu menjadi urusan elit. Seni dilihat sebagai objek yang harus dipahami oleh mereka yang dalam tanda kutip paham. Ia menolak ini. Bagi Agamben, setiap orang memiliki potensi estetis yang sama, karena semua orang memiliki pengalaman dasar terhadap dunia sebelum estetika dikodifikasi secara akademik. Jadi, menurut saya, sebagai kesimpulan, pemikiran Agamben ini uh, itu berisi tentang tidak ada parameter dalam seni itu. Nah, sementara menurut dia itu seni itu bernilai subjektif dan dari pengalaman pribadi tiap individu sehingga hal-hal yang indah itu tidak ada ilmunya. Maksudnya itu tidak ada uh, parameternya gitu. Misal indah tuh bentuknya harus kayak gini, kalau bentuknya kayak gini tidak indah. Atau misal kalau indah tuh bulatnya tuh harus lingkar, maksudnya harus sempurna, lingkaran sempurna, bukan yang oval. Nah, terus tokoh yang kedua itu uh, bernama Jacques Rancière. Ranci ini awalnya murid Louis Althusser, yaitu seorang filsuf Marxis. Namun ia kecewa pada elitisme intelektual Marxisme ortodoks. Ia lalu mengembangkan pendekatan politik radikal terhadap estetika. Bagi Rancière, estetika tidak netral. Ia selalu berhubungan dengan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Rancière tidak membatasi estetika pada ilmu tentang keindahan, melainkan estetika adalah cara distribusi dalam kepekaan. Artinya, estetika menyusun siapa yang boleh berbicara, siapa yang boleh melihat,
siapa yang boleh bercita dan siapa yang dianggap bodoh atau pasif. Maka estetika adalah arena politik, tempat pertaruhan representasi dan legitimasi terjadi. Redefinisi yang dilakukan Francière mencakup menolak hierarki tinggi dan rendah dalam seni. Tidak ada batasan antara seni tinggi, yaitu seni yang dalam museum, dan seni rendah yang dinikmati oleh masyarakat sebagai budaya pop. Membela emansipasi subjek, semua orang yang berhak memahami dan cipta seni, bukan hanya orang-orang yang terdidik atau kaum seniman. Menekankan pembagian yang tidak adil. Dalam sejarah, banyak kelompok disingkirkan dari arena penciptaan seni. Estetika harus membuka ruang bagi sebuah pengalaman, terutama yang selama ini dibungkam. Nah, dalam eh, dalam dalam pemikirannya, Rancière itu menyebut emansipasi sebagai tugas utama estetika. Seni harus mengguncang sistem persepsi yang mapan. Ia harus menunjukkan kemungkinan baru dalam melihat dan mengalami dunia. Dengan begitu, estetika berperan menggugat sistem dominasi. Misalnya, siapa yang boleh bicara di ruang publik, siapa yang dianggap memiliki selera baik, dan sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai anggota kelompok 5 matkul estetika yang akan meneruskan penjelasan tokoh mulai dari Jacques Derrida sampai Michel Foucault. Nah, baik, langsung masuk yang pertama, yaitu tokoh Jacques Derrida. Nah, di sini Jacques Derrida memiliki gagasan berupa teori deskonstruksi, di mana teori ini itu bahwa dalam seni itu tidak pasti dan tidak selalu seperti apa yang bentuk seadanya. Jadi menurut Derrida ini di sini setiap seni itu memiliki arti berbeda lah, begitu. Jadi makna hadir karena berbeda dan karena tertunda. Jadi ketika kita melihat lukisan, patung atau seni-seni lainnya, maknanya tidak tunggal. Setiap penonton atau setiap bagi yang menikmatinya itu bisa membawa makna yang berbeda. Itu. Lalu tokoh yang selanjutnya itu ada Jean-Francois Lyotard. Di sini Jean-Francois Lyotard terkenal karena mengatakan bahwa kita hidup di era akhir dari narasi besar, di mana seni tidak harus menyampaikan pesan moral atau realitas. Jadi di sini tokoh tersebut itu menikmati seni itu dengan cara merasakannya dari dalam, dari hati. Seperti kita kayak ngelihat patung lah yang nggak jelas, atau sekarang kan banyak lukisan yang abstrak-abstrak begitu kan. Jadi kayak orang bisa menikmatinya tuh dengan cara berbeda, seperti kayak gambar-gambar abstrak atau apa begitu. Kita bisa menikmati kayak ini kok kayaknya lebih menarik gitu, walaupun abstrak nggak jelas. Nah, itu orang bisa merasakan seninya dari seperti itu menurut tokoh Jean-Francois ini. Lalu ada tokoh yang ketiga, itu yang terakhir yang saya bahas, Michel Foucault. Di sini Michel Foucault menyoroti hubungan antara seni dan kekuasaan. Dia pernah bertanya, siapa yang punya hak untuk menentukan sesuatu sebagai seni? Jawabannya, lembaga kurator sejarah semua itu membentuk semua wacana. Jadi banyak wacana-wacana gitu yang
memiliki pemimpin-pemimpinnya. Menurut mereka seni itu ada pemimpinnya, ada atasannya gitu. Padahal menurut tokoh ini tuh nggak semuanya, semua yang diciptakan harus ada atasannya begitu. Kadang terkenal memang rada aneh, tapi memang begitu adanya. Jadi mungkin 3 tokoh itu tadi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya mungkin tokoh-tokoh lainnya akan dijelaskan teman-teman saya nanti yang akan menjelaskannya begitu. Terima kasih. Jadi sedikit kurang lebih mohon maaf dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.